Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini SPD, Guru SMA Pasundan 1 Cianjur. Pada video ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 4 yang kita sorot. Yang pertama itu adanya jenuh, kedua tentang public speaking, 3 menganggap mudah, 4 literasi yang rendah. Nah, di sini jenuh ini siswa tidak bersemangat atau tidak berminat dalam pembelajaran. Itu adalah masalah yang pertama. Yang kedua adalah public speaking. Siswa belum terampil dalam mengungkapkan pendapat. Yang ketiga adalah menganggap mudah. Siswa terlalu menganggap mudah mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang keempat adalah literasi yang rendah. Siswa kurang suka dalam membaca. Nah, mari kita bahas satu-satu dari keempat contoh tersebut. Nah, di sini siswa tidak bersemangat atau tidak berminat dalam pembelajaran. Akibatnya yaitu siswa menjadi pasif, kurang fokus dan mengantuk di kelasnya. Ya karena dia tidak mempunyai semangat dalam belajarnya, sehingga maka dia akan bosan, jenuh, diam saja, tidak ingin mengikuti pembelajaran, dan lama-kelamaan dia akan tertidur karena ngantuk itu. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Pusing, kurang konsentrasi, akhirnya malas belajar, lalu jadinya akhirnya ngantuk deh. Nah, itu adalah permasalahan pertama. Yang kedua adalah public speaking, di mana siswa belum terlatih untuk bisa berbicara di depan umum, sehingga ide, gagasan, pendapat belum bisa tersalurkan dan dikeluarkan, sehingga sulit untuk membuat kelas aktif. Nah, ini biasanya anak-anak cenderung malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kenapa? Ya karena dia belum terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, itu juga yang mengakibatkan gagalnya metode diskusi, sehingga terjadilah kelompok-kelompok yang pasif karena anak-anak tersebut belum bisa untuk berbicara, belum berani gitu. Nah, yang ketiga yaitu menganggap terlalu mudah pelajaran bahasa Indonesia. Ya, daripada mata pelajaran yang lain bahasa Indonesia mudah. Nah, itu biasanya siswa seperti itu, sehingga membuat dia tidak serius dalam pembelajaran karena menurut dia pelajaran bahasa Indonesia mudah. Padahal pelajaran bahasa Indonesia itu butuh ketelitian, butuh konsentrasi untuk mempelajari bahasa Indonesia begitu. Nah, karena tadi dia menyepelekan pelajarannya, sehingga membuat dia tidak serius dalam belajar, menggampangkan. Lalu yang selanjutnya adalah literasi yang rendah. Nah, kurangnya minat baca siswa membuat siswa malas saat diberikan bacaan atau teks panjang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia, apalagi dalam soal-soal yang ada di latihan ulangan, itu biasanya ada kutipan cerita. Nah, itu biasanya anak-anak malas tuh untuk membaca tersebut karena kurangnya atau rendahnya minat literasi siswa di Indonesia, membuatnya itu malas untuk mendapat soal-soal yang panjang seperti itu karena dia tidak terbiasa untuk membaca, baik itu di media cetak ataupun dari handphone. Nah, bagaimana nih penyelesaian dari masalah tersebut? Bagaimana problem solving yang bisa diterapkan oleh guru sehingga permasalahan 4 yang tadi itu bisa tertanggulangi dengan baik, sehingga membuat siswa lebih dapat menyerap atau menangkap pembelajaran bahasa Indonesia lebih cepat. Tentunya seperti itu. Mari kita akan bahas satu-satu bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengurangi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah learning is fun. Nah, kita harus membuat pembelajaran itu senang. Jika anak senang, maka dia tidak akan bosan, tidak akan jenuh. Nah, itu bagaimana kita membuat suatu pembelajaran atau mengemas pembelajaran di kelas KBM itu menjadi menyenangkan. Bisa dengan games, bisa dengan metode-metode yang menurut anak tersebut itu tidak umum gitu ya, sehingga anak tersebut tidak akan bosan karena dia merasa fun, merasa happy dalam pembelajaran tersebut. Lalu
Guru juga harus menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, kenapa siswa tersebut bisa jenuh? Kenapa siswa itu bisa bosan? Kita harus berkaca diri. Bagaimana kita mengajar sehingga membuat anak tersebut jenuh. Nah, maka dari itu, guru itu harus menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Bagaimana kita membuat media ajar yang menarik? Bagaimana kita menampilkan sebuah materi kepada anak menjadi menarik. Nah, itu adalah PR dari seorang guru, sehingga guru tersebut harus mempelajari pelajaran kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan minat anak. Lalu di sini memberikan siswa banyak tugas membaca. Nah, yang tadi rendahnya tingkat literasi siswa. Jadi Indonesia sedang menggencarkan untuk anak bangsanya itu untuk menaikkan tingkat literasi anak tersebut. Harus senang membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Buku itu adalah jendela dunia, baik itu membaca secara teks dalam buku nyata ataupun dalam internet. Nah, itu dituntut untuk siswa tersebut itu banyak membaca, sehingga berikanlah siswa banyak-banyak tugas membaca informasi, membaca apa, sehingga dia terbiasa. Lalu yang tadi menyepelekan ini solusinya adalah memberikan banyak latihan soal dan membahas bersama-sama. Nah, dalam membahas bersama-sama ini kita bisa kelihatan nih, soal yang menurut anak muda ternyata dia jawabnya salah karena tadi menyepelekan. Makanya butuhnya bimbingan kita sebagai guru untuk membahas soal-soal bersama dengan murid, sehingga kelihatan kemampuan si anak tersebut sampai mana, bisa terarahkan oleh kita jika kita terus membimbingnya dalam mengerjakan latihan soal tentunya. Nah, lalu ini yang tadi public speaking ya. Jadi solusinya adalah harus sering menggunakan metode diskusi atau tampilkan siswa di depan kelas. Misalkan membaca puisi, pidato, atau apa yang membuat siswa itu maju ke depan. Sehingga dia terbiasa tuh berbicara di depan banyak orang, sehingga dia terbiasa menata kata-katanya untuk mengungkapkan pendapatnya jika banyak metode diskusi yang digunakan. Nah, si anak sudah tidak malu, si anak sudah bisa merangkai kata, keberaniannya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.